video pembelajaran kali ini kita akan membahas latihan soal hidrolisis. Perhatikan soal berikut ini. Di antara larutan garam berikut akan bersifat basa jika dilarutkan dalam air. Nah, untuk mengerjakan soal ini kalian harus tahu dan wajib hafal manakah yang merupakan asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Karena kalau nggak hafal berarti nanti nggak bisa mengerjakan. Oke, di sini kalian suruh mencari garam yang bersifat basa. Garam yang bersifat basa berarti dia berasal dari basa kuat dan asam lemah ya. Jadi yang bersifat basa itu yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Oke, kita lihat di optionnya. Barium asetat, garam barium asetat itu dia terbentuk dari apa sih? Asamnya apa? Basanya apa? Oke, barium berarti dia berasal dari BaOH2. Sedangkan asetat berasal dari asam asetat C3COOH. BaOH2 itu adalah basa kuat ya. Sedangkan asam asetat dia adalah asam lemah ya. Oke, berarti nanti garamnya akan bersifat apa? Karena yang kuat adalah yang BaOH, basanya berarti dia akan bersifat basa. Oke, berarti jawabannya adalah yang A. Tapi kita bahas yang selanjutnya. Seng iodida. Seng iodida itu berasal dari sengnya itu berasal dari ZnOH2 ya. Dia adalah basa lemah. Iodida berasal dari asam iodida atau Hi. Hi itu asam kuat. Maka garamnya akan bersifat yang kuat yang Hi, berarti dia akan bersifat asam. Oke, selanjutnya yang C, perak bromida. Perak bromida berasal dari perak itu Ag, berarti dia berasal dari AgOH. AgOH ini dia adalah basa lemah. Kemudian bromida berasal dari HBr. HBr itu adalah asam kuat, maka larutan garamnya akan bersifat asam. Option yang D, amonium klorida. Amonium klorida itu berasal dari NH4OH, amonium ya. Dia adalah basa lemah. Kemudian klorida berarti dia berasal dari asam klorida atau HCl. Asam klorida itu asam kuat, maka garamnya akan bersifat asam. Kemudian magnesium nitrat. Magnesium nitrat berarti berasal dari MgOH2, magnesiumnya. Dia adalah basa lemah. Kemudian nitrat itu HNO3. HNO3 asam nitrat dia adalah asam kuat, maka larutan garamnya akan bersifat asam. Oke, next kita lanjut ke soal yang berikutnya. Garam berikut yang memiliki pH lebih dari 7. pH lebih dari 7 berarti bersifat apa, Nak? Dia bersifat basa ya. Kalau kurang dari 7 baru bersifat asam. Nah, sama. Berarti kalau basa itu berarti dia tadi dari basa kuat dan asam lemah. Oke, NaCl berarti Na itu berasal dari NaOH. Cl-nya berasal dari HCl. Ini kuat, basa kuat, HCl juga asam kuat, maka dia bersifat apa? Netral. Kalau kuat sama kuat berarti dia netral. Na2SO4 sama NaOH, dia basa kuat. Kemudian SO4 berarti dari asam sulfat, H2SO4. Asam sulfat itu asam kuat. Kalau kuat sama kuat berarti dia bersifat netral garamnya. NH4Cl. Nah, NH4Cl itu berasal dari NH4OH. NH4OH itu basa lemah. Kemudian Cl tadi berasal dari HCl. HCl itu asam kuat, maka yang kuat yang asam nih ya, berarti dia bersifat asam. Dan yang D, K2CO3. K2CO3 itu dia berasal dari KOH. KOH itu basa kuat. Kemudian CO3 itu berasal dari H2CO3. H2CO3 itu asam lemah ya, Nak ya. Asam lemah berarti dia akan bersifat yang kuat yang KOH, yang basa berarti akan bersifat basa. Sedangkan yang E, K2SO4 berasal dari KOH ditambah H2SO4. Ini kuat, H2SO4 nya juga kuat, asam kuat, maka larutannya akan bersifat netral. Berarti jawabannya adalah yang bersifat basa adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Garam berikut yang membirukan kertas lakmus. Membirukan kertas lakmus itu berarti maksudnya lakmus merah akan berubah menjadi biru, maka sifat larutannya adalah basa. Oke, sama kayak tadi. Al2 berarti dia berasal Al2SO43 berarti berasal dari AlOH3 dan H2SO4. Nah, SO4 nya itu kuat ya, berarti ini adalah asam kuat. Sedangkan AlOH itu basa lemah, maka dia bersifat asam. Yang B, KCN berasal dari KOH dan HCN. KOH itu basa kuat, HCN itu asam lemah, maka larutan garamnya akan bersifat basa. Dan NaCl. NaCl berarti dari NaOH dan HCl. NaOH itu basa kuat, HCl itu asam kuat, maka larutannya akan bersifat netral.
Yang D KCl, KOH, dan HCl. KOH itu basa kuat, HCl itu asam kuat, maka larutannya akan bersifat netral. Yang terakhir yang E NH4Cl, NH4OH, dia adalah basa lemah. Kemudian Cl tadi berasal dari HCl, dia adalah asam kuat, maka larutannya yang kuat yang HCl, berarti dia bersifat asam. Berarti jawabannya yang bersifat basa adalah garam KCN. Oke, sekian video pembelajaran dari Bayu, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.